itu salah satu dari yang gua rasain banget di Indonesia tuh, memang kita secara kolektif kurang banget mengapresiasi, menghargai segala macam, Sen. Budaya kita sendiri, kesenian, art, music, literature, sangat kurang menghargai, mengapresiasi apa sih nilai-nilainya, apa sih added value-nya, apa sih khususnya fungsinya. Dan kalaupun ada, sebenarnya dangkal, karena itu hanya apa sih namanya, mungkin pikiran, opini atau perspektif pribadi gitu loh. Tapi nggak jadi apapun dalam bentuk nyata gitu. Dalam arti kata, kalau kita lihat contohnya, ini relevan dengan lu ya. Kita bicara archive atau arsip lah dalam bahasa Indonesianya. Pengarsipan. Pengarsipan misalnya, sejarah, dokumen, Musik ya. contohnya musik. Sebenarnya semuanya sih. Sangat luar biasa kurangnya gitu. Kayak gue sendiri aja, maaf nih buat teman-teman yang mungkin tahu, tolong kasih tahu gue, tangan ada bata aslinya apa sih kalau beneran ada, gitu loh. Beneran ya, nyata ya, bukan ada kok bang gitu melulu ya kan, atau musikolog aja yang gue ketemu nggak bisa menyatakan dengan pasti gitu loh, karena it was never written, nggak pernah ditulis, dicatat, dan nggak pernah ada yang kita bisa jadikan patokan referensi apapun itu bentuknya. Dan kalau misalnya kita bicara ada instrumen musik tradisional yang ada recordingnya, gue udah kulik, ujung-ujungnya diatonik biasa gitu loh, standar. Jadi kalaupun beneran ada acuan nyata dari sejarah-sejarah, secara tradisi, secara budaya, yang mana apanya yang bisa jadi patokan gue apa? Pelok selain dulu ada Kalimantan, semua tuh gue udah ketemu, gamelan pun ada. Gue bahkan udah aplikasikan di gitar, di musik gue udah lama, but itu aja nggak ada gitu loh ya. Dan kalau kita mau telusuri lagi, nggak ada juga. Terus kalau kita bicara sekarang, kayak yang kita sering kalau ketemu sama lu tuh, yang sering lu omelin gitu loh ya, lu kesel tuh adalah tadi lu tunjukin ke gue, coba buka HP lu deh. Kenapa? Itu yang lu bilang database lu udah berapa? So nih, teman gue ini yang udah lama banget gue kenal, dia sudah lu mengarsipkan ya, apa namanya, musisi dari tahun 1920. Iya, kayak database musik Indonesia. Berapa? Udah sampai ya ini 4094. Iya. Yang mana gue bisa kasih lihat ya? Ini kali. Sebentar. Nggak tahu kelihatan apa enggak ya. 4094. Kalau bisa kelihatan ya. 4094, gila. Ya, itu gue susun dari musisi era anggapnya 30-an ya. 30, 40, dan beberapa diantaranya gue datang ke makamnya gitu loh, masuk, dan gue ketemu anaknya nih. Anaknya aja, kalau kita panggilnya om gitu, maksudnya anaknya aja musisi sangkatan Ireng Maulana, keyboard Maulana gitu ya. Anaknya gitu loh nih, babenya gitu kan, bisa kebayang gitu ya. Lahirnya berapa belas atau 1900 berapa gitu ya. Dan salah satu ya, itu keluarga Sigarlaki itu gue ketemu, namanya Om Ido Sigarlaki. Dan pada saat gue ngobrol sama gue bilang, si Opa lahirnya kapan, Om, meninggalnya kapan? Wah, lupa gue, Sen. Terus nanti gue cari dulu ya, kalau nggak salah gue punya dokumen kematiannya. Dapat kan dokumen kematiannya. Dokumen lahirnya nggak ada nih, istilahnya akte lahir lah ya, kurang lebih ya. Waktu itu bukan akte lahir memang namanya, nggak ada nih gitu ya. Terus gue bilang, terus si Opa dimakamin di mana? Di TPU Petamburan gitu loh. Wah, yang apa namanya, yang banyak prasasnya itu. Iya, kata, keren tuh. Gue bilang emang makamnya kan kayak kolonial banget gitu kan, masa-masa itu. Terus, oh, masih ingat gak di mana? Masih, kata dia. Ya sudah, ke situ lah kita gitu loh. Ternyata dia lost juga, kita cari kan. Terus dia lost, tapi akhirnya ketemu kok gitu loh. Ada yang jaga makam, cari makam siapa? Keluarga Sigarlaki dapat. Oh iya, di sini gitu dapat. Akhirnya gue foto, gue masukin ke data. Pengarsipan memang parah di sini gitu ya. Kalau dari sisi gue yang melakukan riset tentang sejarah musik pop Indonesia ya, pop culture, terutama di musik Indonesia,
Dan yang menyedihkannya bangsa ini kita nggak tahu loh sejarah musik pop Indonesia. Dimulai dari apa, tokohnya siapa aja gitu ya. Terus gimana masuknya gitu ya. Bagaimana musik Latin meracuni om-om kita pada masa itu gitu ya. Bagaimana Soekarno awalnya kenapa sih nggak suka sama musik barat segala macam. Terus sampai bahkan lucunya kayak Presiden Soekarno kan anti musik barat kan, dia dianggapnya sebagai bagian dari imperialisme barat gitu ya. Dilala, kok dia nggak bisa ngelarang anaknya sendiri untuk main rock and roll gitu, karena anaknya sendiri sahabat gue ya, Masto Guntur Soekarno itu pecinta beratnya Elvis. Fans beratnya Elvis gitu, Elvis Presley gitu ya. Sama kayak bokap. Iya, pada masa itu anak-anak muda masa itu siapa yang nggak ngefans, nggak mengidolai Elvis dan mencintai ya Elvis ya pada waktu itu. Walaupun ada figur-figur lain ya, kayak Matt Monroe, Paul Anka, ada Frank Sinatra, Bill Haley, tapi Elvis luar biasa ketika itu gitu. Bagaimana rock and roll meracuni anak-anak musisi-musisi muda kita ketika itu gitu loh. Jadi memang kita nggak paham tentang ini. Menyedihkan sekali kita sebagai bangsa karena tidak mengetahui tentang sejarah bangsanya sendiri. Bahkan gue bicara, kalau lu tadi ngomongin kayak Tangan Dana Batak gitu ya kan, itu niche sekali ya, maksudnya sangat segmented banget gitu ya. Tapi tetap harusnya ada. Memang harus ada. Gue nggak bilang itu. Nggak ada itu gue maaf ya. Nanti gue ngomong kayak gini, seluruh orang Batak se-Indonesia Raya nyerang gue karena nggak paham gitu. Iya. Ya. Tapi maksud gue dengan Batak dalam artian secara skup lebih kecil gitu ya. Gue bicara yang secara umum lebih lebar skupnya, kayak sejarah musik pop Indonesia kita nggak paham. Tokohnya siapa aja, perjuangan mereka kayak apa, sampai ada ada beberapa musisi hebat Indonesia di kala itu ya. Mereka mau main piano tapi nggak punya piano, dia gambar tuts piano di dinding. Jadi seolah-olah dia pencet-pencet gini. What? Wow. That's the story is gitu ya. Gue udah ngomong sama pelakunya, gue udah ngobrol sama yang nggak punya om-om kita itu gitu ya. Mereka buka-bukaan tentang perjalanan hidupnya mereka, gimana mereka main di contoh kayak Indonesia 6 itu. Sorry, bukan Indonesia 6. Kalau Indonesia 6 kan udah era kesini ya, Iwan Wirats, Bubi segala macam. Ada 1970 kita punya band namanya Indonesia Six. Indonesia Six main di Osaka Expo Jepang. Mereka main apa? 60-an nih? 1970. Yang musisi 60-an ya. Yeah. Tahun 1970 main di Osaka Expo di Jepang. Mereka main jazz, karena mereka memang musisi jazz. Benny Mustafa, Sadikin Sukra, Mus Mualim, Mariono, Idris Sardi gitu ya. Idris Sardi. Dan yang main bass itu saudaranya Bubi Chen, kalau nggak salah Yopi namanya, Yopi Chen. Nah, singkat cerita, mereka main jazz yang kayak apa? Di sana, mereka sukses besar. Dan gue... Beneran disambut lah ya? Iya, disambut gitu loh. Karena mereka bukan cuma main jazz. Mereka memainkan jazz dan kolaborasi dengan karawitan Sunda. Sesuatu yang nggak kebayang di era itu. Karawitan Sunda, terus mereka main jazz, mainnya lagu kayak Bajing Loncat, contohnya salah satu lagunya itu ya, lagu-lagu Indonesia mereka mainin, Bajing Loncat itu. Terus mereka Idris Sardi juga ikutan di situ ya. Nah, nggak ada rekamannya pasti. Nggak ada rekamannya. Terus dan almarhum Idris itu cerita sama gue. Almarhum Idris cerita bahwa kita sukses besar gini. Pada waktu itu yang masih hidup adalah almarhum Idris, Sadikin Sukra, dan Benny Mustafa. Tiga-tiganya ceritanya sama. Sukses gitu loh, nggak minim liputan tapi kita sukses gitu loh. Dan Idris bahkan menambahkan cerita bahwa dia memainkan sebuah teknik bermain rebab gitu ya, namanya coke. Menurut dia nih ya, memainkan teknik coke di biola ya, sebuah teknik yang dia tahu betul tidak pernah dipelajari di konservatorium musik manapun di dunia. Dan pada saat dia main,
apa namanya? Ada Jean-Luc Ponty, pemain biola. Jean-Luc Ponty. Oh iya. Itu. Jadi pada saat ini itu cerita pada saat ngobrol sama gue, dia bilang, gue lihat lu Jean-Luc Ponty dari FOH lari-lari kecil sampai ke sebelah panggung ngeliatin kita main sambil begini gitu loh. Ini Idris yang cerita. Karena Jean-Luc Ponty nggak pernah ngeliat teknik coke itu kan dia. Dan zaman itu belum bisa gini pakai HP. Nggak bisa. Dia nggak bisa. Dia mesti ngeliat dari dekat. Kalau pakai HP bisa di zoom kan tangannya diapain gitu kan istilahnya gitu ya. Terus akhirnya dia deketin gitu sampai di pinggir panggung dia liatin gitu ya. Terutama Idris gitu ya. Abis itu selesai didatangin sama Jean-Luc Ponty, you guys amazing bla 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 gitu segala macam ngobrol. Pada waktu itu Idris bilang sampai Jang lo yang minta foto sama kita musisi Indonesia. Dasar gua kan jahil, gua bilang mana fotonya. Om Idris bilang nanti saya cari gitu loh. Suatu ketika dapatlah dia foto itu. Ada. Gua punya dan itu dilempar ke muka gua. Tuh dia gitu loh. Dengan gayanya yang tengil gitu loh. Pas nih CD-nya, kamu lihat aja di rumah. Pas gue lihat di rumah, mak bener, itu Jean-Luc Ponty gitu loh. Jadi foto itu masuk di buku biografinya Idris Sardi yang dibikin sama sekarang jadi Menteri Kebudayaan ya, Fadlizon gitu ya. Tapi sebelum itu nyampe ke Fadlizon, nyampe ke gue dulu gitu loh. Jadi memang banyak hal yang membanggakan tentang gue bicara skupnya. Apa yang gue kulik ya, apa yang gue riset gitu ya tentang sejarah musik Indonesia itu loh. Jadi memang banyak hal yang membanggakan, salah satunya itu tadi gitu ya. Mereka memainkan lagu Indonesia terus dengan irama jazz namun diiringi atau misal kolaborasi dengan karawitan Sunda gitu loh. Dan gue sampai detik ini berusaha cari tahu karawitan Sunda itu ya siapa, bagaimana, siapa orangnya itu saya nggak ketemu gitu ya. Hilang lah dalam sejarah. Hilang. Gue udah ngobrol sama Iwan Wirats, gue udah ngomong sama teman-teman kita musisi top Bandung itu, mereka juga hilang jejak gitu ya. Nah, tapi sayang banget. Iya, tapi 3 musisi yang gue temuin itu mereka cerita hal yang sama gitu loh, bahwa kita sukses besar gitu loh. Gue tuh, gue nggak tahu ya, apakah itu sekali lagi, this is in my opinion, apakah itu adalah kali pertama tangga nada diatonis berpadu dengan pentatonis gitu ya. Jadi antara musik musik tradisi gitu ya, etnik sama musik modern itu gitu loh. Gue nggak tahu gitu, tapi itu sudah ada. Mereka sudah om-om kita itu sudah lakukan itu di era 70. Jadi ya sebelum itu mereka latihan lah segala macam ya. Itu musisi-musisi tahun 60-an dan mereka adalah istilahnya maha gurunya kita gitu ya. Mereka lah salah satu yang bisa dibilang babat alas musik Indonesia gitu, karena embrio musik pop Indonesia dari yang gua research ya, dari yang gua sudah lakukan penelitian dengan cara gue itu dimulai dari tahun 50-60 gitu loh. Bagaimana musik Latin meracuni musisi-musisi muda kita gitu loh. Bagaimana Orkes Gumarang memainkan musik Latin, bagaimana seorang Asbon, pimpinan Orkes Gumarang, memainkan musik di Gumarang itu ya, mereka memainkan musik Latin dengan memberikan lirik Minang gitu loh. Dan itu keren, kayak lagu itu kan Latin, ayam dan lape gitu ya, itu Latin gitu loh. Oh itu Latin. Itu Latin dan tapi Asbon menurut gue brilian. Orkes Gumarang tuh luar biasa di bawah pimpinan Asbon. Mereka memainkan musik Latin dengan sebuah formula yang akhirnya formula itu diikutin sama dalam tanda petik adik-adiknya mereka ya, junior mereka. Jadi mereka memainkan musik Latin dengan memberikan liriknya Minang. Jadilah lagu kayak Ayam Den Lape, Onde Lalarui Sanjo, itu Latin musiknya gitu. Tahun-tahun jadi 50 akhir 60-an. Itu fusion Latin nantinya diserap di sini gitu ya. Diserap di sini terus akhirnya dikeluarkan dengan itu idenya Asbon gitu ya. Makanya itu buat gua Asbon brilian gitu dan formula itu dipakai sama adik-adiknya, junior-juniornya dia ya, kayak misalnya
waktu itu ada El Dolores Combo, termasuk Aneka Nada di Bandung pakai itu gitu loh. Terus di Indonesia, di Jakarta, termasuk yang gue pakai ini kaosnya Arulan. Mereka pimpinan Syahrul Bayumi, mereka melakukan hal yang sama gitu loh, seperti yang dilakukan kakak-kakaknya ya, Orkes Gumarang Asbon CS itu. Cuma Arulan itu bahasanya Sumatera Selatan, Palembang gitu loh. Kayak ke bila-bila gitu, sama juga gitu. Formulanya sama, tapi bahasanya diganti gitu loh. Jadi memang Asbon salah satu orang kreatif awal di industri musik Indonesia gitu loh. Keren sih Zra. Itu kalau mau dikupas tuntas itu, waduh, asik banget dan seksi buat gue gitu-gitu. Enggak, itu poinnya sebenarnya simpel aja kan. Kita kurang menghargai, kurang mengapresiasi, sehingga tidak terfikirkan kenapa itu nggak ada yang tulis, dokumentasi, foto, rekaman, nggak ada gitu loh ya kan. Kalaupun ada terlalu sedikit, ya contohnya dan tahun 70, parsial. Tahun 70 yang lu cerita sampai John Ponti aja kaget atau heran. Sementara kita sebenarnya udah ada contoh yang lebih lama lagi, lebih tua lagi kan, yaitu komposer besar classical music gitu, yang mendengar Debussy kan. Ya yang di Paris itu ya, yang dia mendengar ininya Indonesia dan dia mengaplikasikannya dalam komposisi yang dia bikin classical music kan, itu kan abad ke-17-an 18-an yang komposer besar yang kita kenal kayak era Johann Sebastian Bach gitu ya kan, belum mikir sampai sana, Paganini gitu loh ya kan, Mozart dan sebagainya, yang mana dia mengaplikasikannya. Jadi ini kebalikan. Jadi kayak Western classical music ada dasarnya musik dunia yang kita kenal sekarang kan. Jadi kita anggap itu standar normalnya kayak diatonic, C major misalnya itu kan. Solmisasi biasa itu. Solmisasi standar yang kita udah kenal, do re mi fa sol la si do. Kemudian kalau kita dari timur gitu, China sampai ke Indonesia, itu ada ininya sendiri, belum lagi India ya. India gila juga tuh. Iya, itu ngeri banget. Parah. Tapi mereka yang di sana ini bukan komposer kecil gitu maksud gua. Ini komposer besar dunia ini gitu loh ya kan. Dia mengaplikasikannya, dia menyerap itu ke ininya dia kembangkan lagi. Kita kalau dengar, kita orang Indonesia kalau dengar tuh bisa kemungkinan besar tuh nggak ngeh sama sekali. Bahwa itu dia ngambilnya dari ininya kita. Ya karena sebenarnya sudah diramu sama dia gitu loh. And kalau dipikir-pikir kok bisa ya dia segitu, ketika dia mendengar segitu menghargainya, segitu dan dia kan bukan nobody ya maksudnya. Oh iya. Dia bukan nobody gitu. Dia sama aja kayak kalau kalian netizennya mikirnya masih dangkal ya, maaf ya jangan marah sama gua. Mikirnya mirip kayak era sekarang, siapa deh yang kalian anggap ini kalau di luar. Ya kan? Dia mirip kayak misalnya contohnya Billie Eilish kan penulis lagu nih, bukan komposer ya, bukan ya. Ya kan, kalau komposer misalnya John Williams, ada yang tahu nggak yang mengkompos ini Star Wars, Jaws, kalau kalian nggak tahu, tolong John Williams, tolong cari tahu aja. Atau siapa aja lah yang kalian tahu komposer besar yang kalian anggap, gua sengaja menyebut Billie Eilish karena dia songwriter, komposer juga sih dalam tanda kutip, ya kan. Dengan kakak kandung dia sendiri yang laki-lakinya, lupa gue namanya. Anggap aja lah mereka dengar ininya Indonesia, terus mereka masukin ke tradisional musik gue Indonesia, terus mereka masukin ke musiknya mereka. You know what I mean? Era 2000-an awal Bjork, kalau kalian ada BJORK, Bjork, dari mana cari tahu sendiri. Buat teman-teman yang udah tahu Bjork, artinya kalian udah tua. Enggak juga. Bjork, gue sama Pai BIP, Pai X-Lang F13 pernah berdua tuh nonton video konsernya dia. Semuanya isinya gamelan dan sebagainya. Indonesia, nggak ada orang Indonesia yang main, bule semua main. Tangan ada kita tapi cuman diramu dengan gaya Bjorknya, European dan agak rada miring-miring outside offside gitu ya kan. And gue sama Pai saling lihat datang, gila ya. Keren banget, brilliant. Okay, so imagine that Billie Eilish did that pakai ininya Indonesia, atau John Williams did that, atau siapa aja komposer besar yang kalian kenal. They took Indonesian traditional music
the notation, tangan nada dan sebagainya mereka olah, mereka rubah jadi arrangement yang keren banget, hebat dengan mereka dari barat ya. And you listen back to it gitu loh. Lu nggak ngeh. Sama kayak di band gue juga Z Factor gitu ya. Banyak orang kok kayaknya familiar ya Bang. Begitu tunjukin ini tangan ada Sunda gitu baru gitu. Ngerti maksud gue? So that's what they did loh zaman itu loh. Hampir 300-an tahun yang lalu. Itu kenapa kok bisa? Karena dihargai gitu loh. Ya memang dihargai, diapresiasi. Ya memang gue pernah posting di sosmed gue bahwa negara terlalu lama melupakan bahwa seni, budaya, sejarah, dan pencatatan adalah elemen terpenting dalam pembentukan watak sebuah bangsa. Yes. Ulang lagi. Ulang lagi. Jadi negara terlalu lama melupakan bahwa seni, budaya, sejarah dan pencatatan adalah elemen terpenting dalam pembentukan watak sebuah bangsa itu loh. Yes. Sejarah itu tidak akan pernah jadi usang itu loh. Sejarah itu bisa dijadikan sebagai sebuah landasan dan batu pijakan yang pasti untuk menentukan arah dan kebijakan kita di masa depan gitu loh. Sebentar. Kalian semua ada yang paham nggak Stanley bilang apa? Gak usah sok-sok ngerti kata-kata dalam bentuk kalimatnya. Paham lebih dalam lagi, lebih jauh lagi nggak? Terus apa hubungannya dengan kalian bisa beli sembako apa enggak? Pasti bingung kan gitu loh. Kita terlalu sedangkal itu kah sampai mikirnya apa hubungannya dengan gue bisa cari makan apa enggak gitu loh. Semuanya ke situ pikirnya. Makanya kita kapan majunya, betul nggak? Kita harus paham loh statement dulu itu. Kita nggak paham. Karena kita nggak paham lah, jangan sok-sok ngaku gue ngerti maksud dia apa. Itu our government don't understand what the that means gitu ya kan. Ini termasuk Kementerian Kreatif dan sebagainya. Nggak paham. Gua nggak percaya kalau mereka paham. Catat itu. Ya memang gue udah ngulik tentang ini, tentang apa yang gue suka ya, sejarah musik pop Indonesia, embrio musik pop Indonesia itu, dan bahkan gue sudah menggali itu sampai Belanda dan ketemu sama beberapa tokoh yang udah dilupain di Indonesia. Salah satunya Ludwig Lemans, gitarisnya God Bless, pendirinya God Bless yang awal. Ya, yang masih gagah. Masih gagah itu apa namanya? Gue ketemu dan gue sempat makan siang bareng di kota tempat dia tinggal. Gue lupa di mana gitu ya. Tapi gue pernah datang ke tempatnya dia. Akhirnya kita makan siang bareng. Dia masih bisa main gitar. Oh jago mainnya, masih jago mainnya. Harusnya dia balik ke Indonesia. Paling nggak bikin sesuatu ya. Sama God Bless main, manggung. Bikin sesuatu gitu ya. Iya. Jadi waktu gue di sana ngobrol segala macam, gue ketemu 2 kali. Yang pertama kelar udah ketemu ngobrol kelar, habis itu gue balik lagi. Kemudian beberapa hari sebelum gue pulang balik ke Indonesia, gue ketemu lagi tuh 2014. Terus dia bilang kita ngobrol banyak hal tentang gitar gitu ya. Dia bilang dia suka banget sama Alan Holdsworth gitu. Wah, gue bilang nyambung sama gue, nyambung maksudnya apa namanya? Gue juga suka gitu kan, dan memang Planet mainnya segala macam gitu ya. Terus. Iya. Terus dia sempat bilang gini, Stan, ya kalau bahasanya kita bilang, lu kan main gitar ya, kenapa? Lu stay little bit lah di sini. Kenapa? Karena minggu depan kata dia Sabtu besok itu ada music festival besar di sini gitu. Lu mainnya sama gua. Dia bilang, "Ya, gua nggak bisa. Gua udah keburu pulang kalau nggak salah hari Selasa apa Rabu sebelum itu." Bilang enggak. Gua udah mesti pulang, gua bilang gitu loh. Oh ya, kata dia sempat ngobrol kayak gitu. Dan itu salah satunya. Yang lain yang gua ketemu pada saat gua ngulik ini di tahun yang sama ya, di periode yang sama. Jadi gue pas berangkat ke Belanda itu, gue ingat September 2014, gue juga ketemu sama Ichi Kumaunang. Itu gitaris yang keren banget itu ya. Dia mengawali karir musiknya di band profesionalnya di band yang namanya Binikarya di Surabaya gitu. Di sana dia main sama Marius Diaz, sama Yusmin, terus sama apa namanya Max Lee. Itu jagoan Surabaya semua tuh pemain gitarnya. Lodi Item, bapaknya Yopi. Makanya itu Yopi manggil dia Om gitu. karena dia ya istilahnya masuk ke rumahnya Yopi, teman bapaknya kan gitu, dia panggil Om lah ya. Terus dan kita ngobrol banyak gitu loh. Jadi belakangan gue tahu ternyata Om Ice ini adalah orang yang
menurut ceritanya Yopi, termasuk yang awal-awal main bossa nova di Indonesia gitu loh. Ada lagu, gue lupa judulnya apa, tapi yang jelas lagunya Lili Suryani, gitu ya. Terus dia mainin gitu loh. Terus Yopi denger di plat gitu. Terus Yopi tanya sama bapaknya, "Pak, kok lagu ini susah sih dikuliknya gitu loh." Terus bapaknya bilang, "Oh, kamu mau denger kalau mau kalau mau ngulik lagu ini, kamu mesti ini namanya bossa nova, Yop, gitu loh. Kamu mesti bisa main jazz dulu gitu loh." Nah, dan Ice itu menurut Yopi ada gitaris Indonesia, enggak Yopi doang sih. Benny Mustafa mengatakan hal yang sama pada saat ngobrol sama gue. Ice tuh musisi Indonesia pertama yang mainin bossa nova, jadi ceng gitu. Itu loh. Jadi ini orang juga ajaib gitu loh. Jadi pernah satu hari dia personel Eka Sapta ya. Eka Sapta tuh formasi awalnya ada Bing Slamet. Oh, Bing Slamet. Iya, Ice Kumaunang mereka dulu bilangnya melodi gitaris gitu loh. Terus gitaris pengiringnya Ireng Maulana. Yang main bass kocak nih. Idris Sardi. Yang main bass. Main bass. Iya. Terus bertahu tuh. Iya, yang main drum Benny Mustafa, yang main vibraphone sama piano dan mono. Gitu loh. Jadi mereka total bertuju gitu loh. Ice itu udah keren mainnya di zaman itu. Dan dia nggak ngikutin arus. Di era 60-an hampir semua gitaris Indonesia ngelihat Hank Marvin. Hank Marvin. Ya, Hank Marvin The Shadows gitu kan, gitarisnya The Shadows gitu. Itu memang keren mainnya gitu loh, melodius, mainnya nggak cepet gitu ya, tapi mainnya ngebawa banget kan gitu loh. Ngalir mainnya. Kalau Ice enggak. Dia main rock and roll. Beda gitu, dia dengerin Bill Haley Comet, dia dengerin Elvis, gitu loh main-main. Chuck Berry ya. Chuck Berry style gitu kan. Gitu ya. Nah, Ice itu juga waktu gue ketemu di Belanda. Jadi ini dia dulu semua tuh udah tinggalnya di luar negeri udah sekian lama ya? Iya, Ice tuh mereka nggak mau tinggal di sini. mereka udah mereka udah change the nationality ya. Udah ganti warga negara di sana kali ya. Ya dan kayak Ice itu udah masih gokil mainnya. Jadi waktu gua ketemu di sana ngobrol segala. Berapa umurnya waktu lu ketemu? 2014 itu mungkin dia kalau nggak salah lahir 42, 2014 itu 72, 73 gitu-gitu ya, 71 gitu-gitulah. Terus kita makan siang gitu ya. Habis itu ke rumah temennya ada Richard Patislano. Di rumahnya Richard gitu, ada di tempat kayak gini, dia gue main gitar kan gitu loh. Gue main gitar, gue kasih lihat dia, gue pancing-pancing gitu loh. Terus sini Stanley gitarnya, kenapa? Saya punya cara yang beda memainkan blues dan rock and roll, beda kayak yang kamu mainkan itu. Dia ambil gitarnya terus dia main, emang masih jago, gokil, masih jago gitu loh. Terus gue bilang, oh masih jago gitu, enggak lah. Saya udah puluhan tahun nggak megang gitar, nggak main gitar secara serius itu, tapi mainnya masih keren gitu loh. Dan sekitar setahun kemudian dia ke Indonesia, setahun apa 2 tahun kemudian dia ke Indonesia. Sebelum dia ke Indonesia, dia kontak gua kan, Stanley, saya bulan ini di Indonesia gitu loh. Kita ketemuan ya gitu, ngajak ketemu, oke, clear. Terus udah nyampe Indonesia, kita WhatsAppan kan, intens hubungan segala macam. Terus akhirnya gue dikenalin sama ponakannya di sini, kita ngobrol. Dan dari ponakannya gue jadi lebih intens gitu ya, ngobrol segala macam. Terus satu ketika Om Ice bilang, Stan, kenapa? Kumpulin dong teman-teman saya. Saya pengen ya reuni lah ya gitu, ngobrol-ngobrol, jam session gitu segala macam. Enggak, akhirnya nanti gue kasih video fotonya gitu ya. Akhirnya gue kumpulin lah di studio Lontar di tempatnya Awan, Jiplak gitu kan, sore. Gue ingat kita buka puasa, terus gue kumpulin lah
legend-legend itu ada Munif Basuan, ada Benny Mustafa, ada Karim Suele, Yopi Item, ada Juhari, siapa lagi ya? Pokoknya banyak legend gitu. Terus dan gue undang siapa ya, pemain bass itu gue undang Mates sama Yance Manusama gitu ya. Dan ada beberapa teman-teman musisi muda lainnya. Seingat gue kayak Rio Moreno datang waktu itu gitu ya. Terus mereka jam session main, dan kita nih yang muda-muda ngeliat, mati, pantesan gitu loh. Musik kita tuh pada masa itu keren ya, emang jago-jago sih. Ada Yopi Item juga gitu loh. Disitulah gue tahu ada candaan gitu loh. Jadi Yopi Item sama Ice Kumonang duduk sebelahan ngobrol gitu kan. Yopi panggil dia Om kan gitu loh. Kan dari teman babenya dia, Om Ice begini gitu kan. Ngobrol terus Ice Kumonang bilang gini, Yop, iya kenapa Om? Panggil Jonama kan dia. Panggil Jonama. Wah nggak bisa dong Om gitu ya. Kan Om temennya Papa gitu. Nah di sekitar 1 meter dari situ gue lagi ngobrol sama Benny Mustafa gitu. Benny Mustafa bilang, Yopi, manggil Ico, manggil gue Ben aja. Padahal gue temen bapaknya Yopi juga gitu. Kata Benny Mustafa, gue kan temennya Lodi juga. Terus dan dia bilang, dan gue lebih tua dari Ice gitu loh. Benny Mustafa lahir 39, Ice 42. Jadi Ice itu 8 tahun lebih tua dari Yopi panggil Om. Sedangkan yang 11 tahun lebih tua dari dia panggil nama gitu. Benny Mustafanya komplain gitu sambil bercanda sih. Terus Yopinya denger, oh gitu ya Ben? Iyalah itu loh. Gue juga temen bapak lu kan. Panggil gue Ben aja. Tapi itu kan terjadi karena ada satu masa di mana Yopi sama Benny Mustafa main bareng gitu ya. Mereka di Eka Sapta gitu, mereka main bareng. Tahun 70-an? Udah tahun 60-an, 70-an gitu deh. Jadi ya akhirnya gue panggil nama aja gitu loh kan, anak band lah ya, Cicutnya gitu loh. Jadi memang gue pernah ngumpulin mereka tuh gitu loh di Jakarta gitu, dan buat gue sih keren banget gitu loh. Ada yang videoin nggak sih mereka jamming itu? Gue harus tanya sama Awan itu, ada yang videoin nggak? Tapi kalau foto, dokumentasi fotonya gue punya banyak. Gitu loh. Terus ada mereka ngobrol berdua. Kalau nggak salah waktu itu di samping nama-nama tadi yang datang juga ada legenda yang lain, legenda musik pop Indonesia yang lain kayak M. Sani, ada Mai Sumarna, ada Nana Sumarna. Itu juga nama-nama yang orang nggak terlalu banyak. Mungkin Mai Sumarna masih dikenal ya karena dia pernah nyanyi. Tapi kalau yang M. Sani sama Nana Sumarna ini orang nggak terlalu banyak kenal gitu. Tapi mereka memang luar biasa. Itu berdua salah satu rhythm section terbaik di Indonesia tahun 60-70. Banyak hits besar Indonesia mereka berdua yang main. Yang satu main drum, Sani itu, Nana yang main bassnya gitu. Dan Nana punya anak jadi musisi tuh. Mungkin lo kenal Zara. Irwan. Stinky. Basisnya Stinky itu. Jadi Irwan tuh main bass turunan tuh, babenya basis handal ya daerah 60-70 gitu. Iya, ini kan sebenarnya jadi kalau kita kadang-kadang memang benar ada benang merah yang sangat ini banget, orang nggak kan kayak tadi Opa Lodi misalnya kan. Iya. Bapaknya Om Yopi Item. Anaknya Yopi Item tuh Stevie Item gitu ya kan, gitarnya Dead Squad gitu lah sama Andre. Orang taunya kan mungkin mentok di Yopinya aja kan, Om Yopi itu babenya salah satu gitaris terbaik Indonesia di tahun 50-60. Nah itu dia, Tepi Hitam yang orang kalau secara mainstream kenalnya gitarisnya personilnya Andre and the Backbone, karena buat anak metal itu Dead Squad, pendirinya Dead Squad. Opanya dia. Jadi ada benang merahnya, dan kalau kita bicara apa sih bahasanya tuh kayak secara genetika ya, nggak bisa kayak gitu ya kan. Ya buah jatuhnya nggak jauh dari pohonnya. Dan kayak misalnya Kus Plus misalnya ya kan, yang beneran ini sangat penting di pop culture Indonesia gitu ya kan. Anaknya Damon kayak misalnya Damon kalau yang memang gua kenal deket lah ya kan, Damon Kuswoyo yang sempat anaknya Tony Kus Plus yang sempat termasuk band alternative rock awal yang bisa merilis album di Indonesia, Kidnap Katrina kan, anak potlot juga. Jadi sebenarnya jadi benang merahnya ini kan bukan cuman harus ada keturunan juga, bukan itu maksud gua. Tapi itu salah satu dari yang kita nggak pernah
kadang sadar because sejarahnya aja udah hilang kan gitu loh. Ya kan dokumentasinya nggak ada, arsipnya nggak ada, and ya contohnya kayak gue dapat kabar berapa bulan yang lalu tahun kemarin dari Bang Denny MR, ex jurnalis majalah Hai, is a living legend. Nah, dia kan sekarang termasuk manajemennya God Bless dan juga pernah pas band. And dia yang malah masukin yang memperkenalkan Jamrud ke Lok Zelebor yang akhirnya deal dengan Lok Zelebor dan merilis album. Sekian lama dia di majalah Hai, and ketika udah peralihan ke dunia online dan digital sekarang, sekian tahun yang lalu ternyata arsip-arsip itu kena entah pindah kantor atau renovasi atau gimana, dikumpulin, nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang mempertanggungjawabkannya. And sekian banyak, hampir semuanya itu udah dibakar. Gua ngerasa terpukul banget, berduka kayak, banyak Daus tuh yang pertama kali moto gua buat media di Indonesia. And dia living legend as a photographer, right? Kan? Sekian banyak dari apa Woodstock tahun 99 dan sebagainya, entah segitu banyak lagi band artis besar dunia yang main di Indonesia, dia yang foto. Hanya majalah doang yang dia akses zaman itu, soalnya kan banyak dia eksklusif sebenarnya. You know, yang masih bersisa film negatifnya, by the way, buat netizen yang nggak ngerti, di zaman dulu ada moto itu ada klise negatifnya yang harus dicetak, diupload dulu bahasanya kan. Bukannya kayak zaman sekarang tinggal pindahin file. Zaman dulu tuh physically lu harus cetak dan physically harus ada film roll-nya kan gitu loh. Roll filmnya. Itu sekian banyak yang nggak tahu berapa 80% atau berapa yang hilang, dibakar kali di kejadian itu. Nah, karena di tangan si Daus itu cuma tinggal sedikit gitu loh. I mean, kayak yang lu bilang tadi, recording nggak ada, video nggak ada, apalagi dari era-era itu, foto lah minimalnya. Catatan kayak siapa yang tulis, nggak ada semuanya, right? Gitu loh. Ya, memang itu yang berusaha gue lakukan itu. I do my best gitu ya, dari sisi gue gitu loh. Gue pegang peta musik Indonesia di tahun 50-60 gitu ya, dan itu gue lakukan karena gue punya lebih dari 60 wawancara sama musisi senior Indonesia. Buat gue petanya jelas buat gue ya. Hingga akhirnya banyak lembaga musik Indonesia ngobrol sama gue kalau misalnya mereka hendak mencari tahu tentang apa yang terjadi dengan musik Indonesia di era itu ya. Seperti kayak yang lu cerita tadi, lu masukin, lu yang mengusulkan Om Yopi Hitam ke Emmy Award supaya jangan cuma penyanyi yang doang yang lebih banyak dapat Lifetime Achievement Award. Iya, karena memang gue terpikir salah satu adalah kita bicara musik, kita bicara ekosistem kan. Emang penyanyi bisa apa kalau nggak ada lagu? Berarti kan ada penulis lagu gitu loh. Lagu pada saat dikasih ke orang studio atau misalnya ke penata musik kan juga masih mentah gitu. Dan dalam tanda petik dimasak sama penata musik ya. Udah jadi, udah clear gitu, udah jadi. Terus kan mesti dimainin. Yang mainin itu band pengiring atau session musician musisi session yang kita tahu gitu loh. Di era 60-an kan ada Zainal Combo, ada Pancanada gitu ya, ada Empat Nada, itu 60-70 tuh ya. Itu kan band-band besar ketika itu gitu loh. Band-band pengiring hebat, ada Mendenas, ada Eka Sapta, ada Arulan yang kalau gue pakai sekarang gitu ya. Nah, udah gitu baru bisa dinyanyiin kan sama penyanyi gitu loh. Dan itu pun belum selesai prosesnya. Prosesnya belum selesai, dan kemudian juga butuh yang namanya operator untuk untuk melakukan mixing, mastering segala macam. Dan pada saat mereka kan live recording, zaman itu jadi sekali track nggak ada, mereka sekali track pokoknya mereka sekali take rekaman live recording. Terus jadi Om Yopi pernah cerita dan beberapa senior juga pernah cerita, operatornya juga musisi, cuma alatnya ya itu mixer itu. Jadi dia mesti tahu betul setelah lagunya sampai sini nanti ada solo gitarnya gitu loh. Jadi gitarnya dinaikin suaranya gitu ya, volumenya dinaikin gitu loh. Nah, itu PR banget, nggak kayak sekarang lu main aja gitu, bikin flat atau ya nanti tinggal diatur-atur gitu kemudian gitu ya, di kemudian hari gitu ya. Nah, kalau mereka dulu nggak operator itu juga menurut senior-senior
kita itu mereka udah sekalian mixing sebenarnya. Iya. Pokoknya mereka musisi juga, alatnya mereka apa namanya di situ mixer itu. Jadi ini biolanya naik, gitu ya. Ada solonya, berarti dinaikin kan volumenya gitu loh. Jadi memang segitu segitu kompleksitasnya rekaman ketika itu ya, complicated dan segala macam gitu loh. Nah, jadi dengan pertimbangan itu gue majukanlah bukan seorang penyanyi gitu dalam hal ini Om Yopi itu, biar orang tahu itu loh bahwa di balik suksesnya seorang penyanyi itu ada tangan seorang penata musik, ada kontribusi seorang musisi hebat gitu. Dan Om Yopi itu kan juga sejarahnya panjang ya. Tahun 64 dia tuh umur 14 tahun rekaman ngiringin di Suryani di album 3 Malam. Dari umur 14 tahun. 14 tahun itu. Kebayang nggak lu 14 tahun kita lagi ngapain? Om Yopi udah rekaman gantiin babenya. Jadi Om Yopi tuh baru tahu gua tuh. Iya, rekaman umur 14 tahun gantiin babenya gitu. Jadi babenya tuh bilang gini, Pak Lodi bilang gini, Yop, ini cerita Om Yopi ya. Yop, mana tahu Studio Irama kan? Iya kan sering ikut papa kalau rekaman. Iya situ. Nanti Ngana ke Studio Irama ya, bawa gitar kata dia. Itu bawa gitar. Oh dia nggak bilang tuh memang. Nggak bilang gitu loh. Udah kebayang aja gitu ya. Bawa gitar terus. Oh iya gitu loh. Terus Ngana kasih Jo ini surat Pak Om Papo gitu loh. Jadi kasih surat ini ke Om Papo gitu. Waktu itu ya kayak supervisornya Papo Parera gitu loh, dia kayak pinpronya ya. Terus Yopi keluar rumah, dia panggil becak kan, karena waktu itu rumahnya nggak terlalu jauh, tinggal mungkin 1-2 kilo ya dari studio itu. Nah, dia panggil becak, dia datang ke studio. Band ini lagi latihan, jadi dia dengerin, gitu kan, dia dengerin. Pada saat dia dengerin, paponya lewat, terus dia lihat, Yop, Om itu, Papa mana? Papa lagi nggak enak badan Om, tapi dia kasih surat ini gitu dah. Dibuka kan, paponya senyum-senyum. Oh ya sudah. Terus dia bilang, masuk Yop, colok-colok akang gitu, maksudnya ya setting ya, colok kabel segala macam gitu. Tapi Yopi kan pada saat mereka latihan udah denger gitu kan. Udah denger, pokoknya dia istilahnya dia bilang sama gue waktu itu udah masuk ke kuping nih, terus udah so masuk di sini gitu dia. Pokoknya dia udah tahu kan gitu ya, udah. Oh gitu loh. Terus ketika itu akhirnya Yopi suruh masuk kan main gitu. Terus ada satu orang namanya Isbandi. Isbandi bilang gini, Pok, itu gitarnya anak kecil kata dia. Iya. Kenapa? Kok ini rekaman loh, serius gitu loh. Masa anak kecil gitu kan ya. Ya gue sih ngelihat bahwa masalahnya bukan meragukan, tapi memang dia nggak tahu ini siapa kan gitu ya. Dan Isbandi juga orang besar, bukan orang sembarangan gitu ya. Anak kecil men. Sekarang aja lu pasti nanya. Yang bener lu. 14 tahun sekarang aja pasti nanya. Apalagi zaman itu. Isbandi orang besar yang kemudian menjadi menjadi pimpinan orkes Telerama yang tahun-tahun 70-an, 77-78 sampai sekitar 80 pertengahan itu tiap bulan hadir di TVRI Orkes Telerama menggantikan kakaknya Iskandar. Nah, habis itu Isbandi bilang, "Nih di sini ada solo gitar nih. Ganti aja ya sama biola." Waktu itu pemain biolanya Suyati Supilin, itu yang pernah main di Klakustik dan banyak orkes-orkes besar termasuk Erwin Gutawa dan Twilight Orchestra ya. Terus Papo bilang enggak. Dia gitu lah. Yopi maksudnya enggak ada yang diganti, dia yang main. Nah, terus rekaman kan gitu loh. Terus rekaman abis itu didatengin lah dia sama Isbandi itu, ditanya, kamu tahu G? Ini gini gitu loh, posisi 1 terus udah kayak kunci balok gitu kan, megangnya gitu, gini. Oh ya, tapi saya main G-nya udah begini. Yopi udah mainin kayak posisi 2, posisi 3 gitu kan. Oh, dia ngerti gitu loh. Nah, ada perdebatan gitu kan tentang pas bagian solonya gitu, dan hingga akhirnya Papo tetap
kepengen Yopi yang main gitu loh. Jadi take 1 Yopi main, gitu kan udah clear. Terus Yop main lagi gitu, part yang sama tapi main lagi gitu kan. Terus lagi isi kalau nggak salah 4 kali gitu ya, 4 kali ngisi di part yang sama gitu kan. Jadi ada 4 model solo gitu kan, isiannya Yopi. Terus Yopi yang Om Yopi cerita ke gue abis itu keluarlah jagoan-jagoan ini keluar studio, abis itu memegang kepalanya begini, aduh, bingung gitu. Bingungnya kenapa? Karena 4-4-nya keren. Iya, hingga akhirnya singkat cerita, ya biasa kan rekaman kalau udah rada malam kan ada break makan malam itu loh. Baru mereka tanya, Isbandinya nanya, Yop, dia tanya ke paponya dulu, kok anaknya siapa itu? Anaknya Lodi. Oh, lu nggak bilang dari tadi ya. Sama Papo dibilang, abis lu berisik kan. Lu mesti tahu dulu, lu tenang aja. Gua tahu kok, gua ngerti gitu loh. Ya gitulah bahasanya ya. Enggak, akhirnya Yopi dipanggil pas lagi makan kan ditegur udah. Apa kabar Yop Papa gitu ya? Iya Papa baik di rumah tapi lagi kurang enak badan. Akhirnya dia yang datang gitu kan segala macam. Ya, salam sama Papa ya. Om titip salam gitu. Baiklah hingga akhirnya itulah kali pertama Yopi Item rekaman mengiringi Lili Suryani di album 3 Malam. Dan ada cerita lagi lainnya kayak misalnya kurang lebih ceritanya sama ya, walaupun situasinya beda gitu loh, di kurun waktu yang beda juga, yaitu Papo Parera pernah menyusul keluarganya Yopi Item, dalam hal ini Lodi Item, ke Manado. Dan pada saat dia datang ke rumahnya, ke rumah mereka, ke rumah keluarga Item itu, dia denger, Lot, siapa yang main gitar? Itu, kita pe anak, Yopi, kata dia. Oh, wow, Papa udah senyum-senyum gitu ya. Di kesempatan yang lain, pada saat udah di Jakarta, ada di satu pojokan studio Irama, Yopi main gitar. Terus yang lihat tuh ada gitaris hebat juga, namanya Victor Rompas. Terus dia bilang ke Lodi Item, Lot, anak lu iya, umur berapa? Kalau nggak salah 12 sampai 13 tahun itu. Wah, umur segini aja udah begitu mainnya. Apalagi 20, minggir kita semua. Belum nggak nyampe 20 serah. Ya kurang lebih sekitar 2, 3, 4 tahun setelah itu, ya Yopi udah main kemana-mana gitu ya. Hingga dia membentuk bandnya hebat. 4 Nada gitu ya. Terus dia gabung sama senior-senior di Deka Sapta gitu, termasuk lagu dia pernah ngiringin Titi Kadi, sama Tovani gitu ya. Senandung Rindunya Titi Kadi itu dia main gitar itu loh. Nanti lo bisa dengerin gitu ya. Jadi memang banyak hal yang di sejarah musik Indonesia ini nggak kecatat gitu loh. Dan gue berusaha gitu ya, pengen mencatat itu. Bagaimana kayak contoh kayak orang kalau dibilang anaknya presiden yang main musik gitu loh, orang mentoknya ke Guru sama Bambang Tri ya, anak Soeharto gitu. Enggak men, jauh sebelum mereka Guntur Soekarno udah berkarya di musik di band yang namanya Aneka Nada di Bandung. Aneka Nada ini sangat dikenal di Bandung ya. Kenapa? Karena band itu adalah embrionya Bimbo. Karena di band itu ada Sam sama Acil. Sam sama Acil Bimbo gitu ya. Dan ketika itu mereka udah main di pesta-pesta di Bandung gitu, istilahnya band pesta juga di Bandung. Tapi mereka juga rekaman gitu. Dan Aneka Nada itu terdiri dari orang-orang yang kemudian jadi legend musik Indonesia, seperti Iwan Abdurrahman yang nulis lagu yang menulis lirik di lagu Vina Panduwinata tuh gue jadi lupa gitu ya. Burung Camar itu yang nulis liriknya Iwan Abdurrahman gitu ya. Dan ada banyak lagu lainnya gitu ya. Terus ada penulis lagu hebat seperti Yesu Wenas gitu ya, di Aneka Nada itu gitu ya. Jadi memang Aneka Nada menjadi penting karena ada Guntur Soekarno di situ. Gue panggilnya Masto gitu ya. Ada Masto di situ dan grup itu menjadi embrio terbentuknya Bimbo karena ada Sam sama Acil. Di samping itu adalah
ada beberapa musisi yang kemudian jadi legend ada di situ gitu loh. Dan itu ya orang nggak banyak tahu. Atau misalnya Bhinneka Karya, band dari Surabaya gitu ya, itu band hebat di Surabaya gitu. Bob Tutupoli mengawali karir musiknya di band itu, di Bhinneka Karya Surabaya gitu. Dan pada masa itu penyanyi-penyanyi yang dalam tanda petik kan barometernya tetap di Jakarta ya. Yang hebat-hebat itu, yang penyanyi-penyanyi keren itu dari Jakarta, kalau ke Surabaya mereka nggak bawa band. Yang iringin Bhinneka Karya ini gitu. Mereka tahu di sana ada band keren, tinggal kita kontak, siapin lagunya gitu ya, segala macam, kasih tahu lagunya ini, terus kayak sekarang aja kasih nada dasar segala macam. Sampai sana mereka latihan sebentar jadi gitu loh. Karena emang musisi-musisi hebat dia ketika itu gitu. Itu Bhinneka Karya juga nggak banyak orang notice. Itu band bentukannya Charles Musri, bokapnya Irwan Musri, yang sekarang gitu, Irwan sama Jackie Musri. Irwan itu kan belakangan jadi suaminya Maya Estianty dulu ya. Sekarang jadi suaminya Maya Estianty dan pengusaha Irwannya gitu loh. Jadi memang gitu itu loh, banyak hal. Gatot Sunyoto itu pernah gabung di band itu gitu loh, dan itu tercecer pengetahuannya itu nggak ada yang berusaha mengkolek itu gitu loh. Jadi memang. Dan kalau kita bicara itu kan itu pop yang sangat, kalau kita bicara pop culture kan, yang biar orang ngerti, pop culture itu kan bukan berarti hanya pop culture itu bukan berarti musik pop doang ya gitu loh, biar orang paham. Pop culture itu dengan segala macam, pokoknya apapun yang akhirnya menjadi pengaruh besar untuk masyarakat, komunitas, bangsa, dan akhirnya mainstream, atau bukan cuma mainstream doang, tapi apa ya jadi umum gitu ya. Jadi bagian dari ini, kayak musik itu kan sebenarnya soundtrack kehidupannya kita, betul nggak? Ya, musik itu soundtracknya kehidupannya kita ya kan. Kalau anak metal ya metal tuh soundtrack kehidupan lu kan gitu. Dan semua itu kan saling terkait. Kita nggak hidup tuh nggak kayak di pulau sendiri aja tanpa ada hubungannya dengan siapapun kan. Semuanya tuh kan ada kayak bahasanya tuh kayak ada turunannya gitu. Betul. Ya kan. Jadi gini, semua apa yang gue lakuin tentang menggali pop culture music ya di Indonesia itu kan awalnya pada saat gue nonton Les Paul gitu kan, lo tahu gue nonton Les Paul di New York gitu ya, seorang gitaris hebat yang dihormati sama boleh dibilang semua musisi di dunia gitu loh. Banyak orang hampir semua yang gue temukan nggak pernah tahu Les Paul tuh yang sebenarnya bisa dibilang penciptanya multi track recording. Betul, gitu banyak dan banyak lagi lainnya. Oh ya, macam-macam lah. Dia bikin Gibson Les Paul itu dia tipe Les Paulnya itu Les dia Paul gitu. Dia tuh. Dia bikin delay juga dan bahkan dia bikin harmonica holder yang kita kenal itu pada saat usianya masih lupa gue, mungkin 11-12 tahun gitu ya. Bayangin 11-12 tahun dia bikin harmonica holder. Intinya inventor dia. Innovator gitu ya. Orang kreatif di industri musik. Gue jealous dia pernah ketemu, ada fotonya lagi. Kesel banget kalau anjing. Ya memang sama Les Paul. Ya, udah 80-an ya waktu lu ketemu tuh ya? Enggak, 2005. 70-an umurnya? Udah 80-an akhir. Udah 80-an. Ya, udah 80-an akhir gitu loh. Sekitar ya kurang lebih sekitar 2-3 tahun setelah itu dia meninggal gitu loh. Jadi gue masih beruntung gitu loh. Nah, bisa ketemu dia itu di usia tuanya udah rematik akut, pendengarannya udah terganggu, tapi mainnya masih shredding. Buat gua shredding man gitu. Iya, shredding dalam artian masih mengiris gitu loh. Caranya dia main gokil, keren. Nyantai lagi Gitu. Dan semua bermula saat gue ketemu Les Paul gitu. Gue melakukan kayak monolog ya, percakapan dengan diri gue sendiri dengan bilang, Les Paul di usianya yang sekitar 80 akhir itu, tiap dia main di kecil kan. Kalau di Jakarta sini kayak dulu James gitu ya, sebuah jazz club gitu ya, sebuah restoran musik dengan kapasitas sekitar 100 atau 120 seating capacity gitu ya. Di sana namanya di Iridium Jazz Club gitu ya. Gue nonton dia sampai 3 kali karena dalam tanda petik harus gue akui gue kecanduan gitu loh. Emang gokil sih mainnya gitu ya. Nah, gue ngobrol sama diri gue sendiri.
musisi senior Indonesia siapa aja ya Stan gitu loh. Yang gue sebutin beberapa belas nama gitu, apa 20-an nama ada. Misalnya Nick Mamahit, ya tentu Jack Lesmana, Titiek Puspa, Benny Mustafa, terus terutama musisi-musisi yang ada di Ireng Maulana All Star di TVRI itu ya, yang di acara Berpacu Dalam Melodinya yang dipandu sama Kus Hendratmo gitu ya. Ada Hendra Wijaya, Benny Kus Mustafa. Hendratmo, anaknya tuh Anda, sama Anda Boni. Perdana, sama Boni. Oh iya, terus. Nah, sorry. Pada saat gue coba ngobrol sama diri gue sendiri, gue mikir gini, masa cuma segitu gitu loh. Nah pada saat gue pulang ke Indonesia, di situ tercetusnya. ya setelah monolog itu masih cuma segini, sekitar 20 masih berapa. ya, itu. terus. Ya, pada saat gue balik ke Indonesia, mulailah gitu loh gue ngulik-ngulik gitu kan, jadi tahu kesana kesini. Dan beberapa orang yang gue lupa urutannya, tapi beberapa orang yang dalam tanda petik termasuk awal ya yang gue ajak ngobrol gitu ya, masuk adalah Yopi Item, Benny Mustafa, Sadikin Sukra gitu ya, terus masuk ada Om Idris gitu ya, Idris Sardi dan lain-lain. Hingga akhirnya banyak sekali nama gitu ya yang gue ketemu, termasuk akhirnya Om Sani gitu, terus ada tadi gue udah sebut Nana Sumarna, dan banyak sekali gitu loh, ada Gatot Sudarto, ada Hasan Alamudi, ada Victor Rompas, Munif Baswan, dan macam-macam itu yang mungkin buat orang umum kebanyakan mereka nggak tahu gitu. Padahal kontribusinya besar. Salah satu contoh adalah M. Sani. Itu drummer yang gue ngobrol sama David Tarigan, kayaknya albumnya lebih dari 100 deh. Dia ngisinya? Iya. Kenapa? Iya, karena dia sebagai session drummer, dan session drummer itu di era 60-an dikit dia ya, nggak banyak, dan dia session dia main drum di grup-grup yang gede ketika itu, Zainal Combo, Pancanada, sama Empat Nada. Tiga ini they are huge man, gede banget gitu ya. Itu loh ya. Mereka tiga band ini gede banget gitu ya. Jadi di berapa puluh awal album Zainal Combo main drum Sani gitu ya. Terus Sani adalah orang yang tidak pernah keluar dari band Pancanada. Gitaris, basis, pianisnya ganti gitu loh. Tapi yang drum, pokoknya semua album apapun ejaannya ya kan, ada ejaan baru gitu kan di Indonesia kan, ada ejaan baru, ada ejaan lama gitu. Pokoknya kalau judulnya Pancanada, baik tulisannya ejaan baru maupun ejaan lama gitu. Terus ada juga The New Pancanada, itu drummer pasti M. Sani gitu ya. Dan Pancanada itu rekamannya banyak banget. Mungkin 100 lebih gitu. Ditambah lagi dia adalah drummernya Empat Nada. Ini yang gila nih. Empat Nada tuh gila banget gitu loh. Eranya Sani tuh sempat 2 kali ganti pimpinan. Arianto sama ada satu lagi musisi Safi Iglimboh gitu ya. Dan itu drummernya selalu Sani. Gitu loh. Jadi ini orang awet men. Maksudnya orangnya enak gitu loh. Jadi dia tuh nggak tuh lompat gitu loh, pindah-pindah gitu. Apalagi zaman sekarang aja nyari drummer susah, apalagi zaman itu. Iya, dan makanya drummer tuh songong. Dan ditambah lagi dia nulis lagu satu populer. Ada satu lagu menurut gua. Oh, dia yang nulis. Dia penulis lagunya, ada judulnya Mungkinkah, dibawakan oleh Chris Biantoro gitu ya. Na 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 na. Wih, itu dia yang tulis. Gua tahu itu. Nyanyiin siapa? Yang Chris Biantoro. Oke. Gua kemarin beberapa minggu lalu baru ada meeting kecil sama anaknya Arto itu. Nah, dia tuh ditulis sama drummer. Iya, dia sebagai musisi tuh nadanya gitu tapi ya. Paketnya lengkap. Penulis lagu bagus gitu loh. Terus dia drummer, karyanya banyak gitu loh, dan itu nggak kedetek gitu loh, nggak kedetek. Dan pada saat gue ngobrol sama dia juga orangnya hati-hati dan sangat rendah hati sekali gitu ya, humble banget gitu loh. Dan ada satu ketika dia bilang gini sama gue, Stan, kenapa? Om tuh pernah main loh sama orkes Telerama. Gue langsung serius kan muka gue, serius om? Yang bener iya. Tapi gue nggak usah, jangan kamu catat, om takut salah katanya, takut ngaku-ngaku kata dia. Udah nih, udah lupa kan gue, karena dia ngomong gitu gue nggak jadi catat dong, gue nggak berani kan gitu lah. Kemudian dia meninggal gue inget tanggal 4 Juni 2021 pas COVID lagi parah-parahnya gitu ya.
kurun periode itu teman kita banyak yang meninggal tuh, ada Baron, ya, Tepeng, gitulah pokoknya di kurun waktu yang itu. Terus apa namanya? 2 hari sebelum dia meninggal ada raja drummer juga yang meninggal, Benny Mustafa. Jadi Benny Mustafa tanggal 2, habis itu Saninya tanggal 4. Beruntun itu. Dan gue ingat di catatan gue di bulan Juni 2021 itu banyak sekali nama yang berpulang gitu. Hampir kalau nggak salah tiap hari ada yang meninggal gitu ya. Nah, memang ya gue ingat era-era itu. Iya, pokoknya yang Baron Tepeng meninggal banyak banget itu, hampir tiap hari ada. Nah, singkat cerita kurang lebih setahun setengah setelah itu gue makan siang sama anak Isbandi, pimpinan Orkes Telerama, namanya Teh Melani, gue panggilnya Teteh kan, Teh Melani. Kita makan pempek di Jalan Garuda, Kemayoran situ, makan, ngobrol, hahaha. Terus dia bilang, Stan, iya Teh, kenapa? Om Sani, apa kabar ya, kata dia. Gue langsung, nih ngomongin Sani nih kan, kebetulan gue punya kedekatan yang sangat gitu ya. Terus gue bilang, udah nggak ada Teh, sekitar setahun lalu. Gue bilang, aduh, itu drummer orkes Telerama, saya kata dia. Wah, bener. Gue langsung, oh serius Teh? Iya, gimana ceritanya? Akhirnya dia cerita. Jadi waktu Edi Tulis, drummer orkes Telerama, sakit, dan hingga akhirnya sakitnya itu yang menyebabkan dia meninggal sekitar tahun, gue lupa, sekitar 77 atau 78 itu. Orkes Telerama punya sekitar 3 atau 4 bulan drummer ganti-ganti. Dan pada saat ganti-ganti itu ada 2 nama, Sani sama Benny Mustafa. Itu loh. Gue tahu kenapa Isbandi pilih Sani sebagai salah satu drummer, karena Sani drummer baca. Dia bisa baca gitu loh. Ya kan main orkes kan bukan masalah lu jago, dia sambil baca mainnya gitu. Walaupun mungkin secara ini mainnya nggak susah-susah gimana, tapi kan dia baca gitu loh. Sani itu jago gitu loh. Nah, kalau nggak bisa baca harus latihan terus berkali-kali. Gitu loh, percuma gitu loh. Nah, itu gue tanyakan hal itu sama Jimmy Manopo gitu, yang Jimmy Manopo yang apa namanya, yang memang kita tahu dia drummer orkes Telerama. Jadi cerita yang beredar adalah setelah Edi Tulis mati, sebelum bikin band atau sudah sama Rollies. Oh, sudah sama Rollies. Iya, sudah sama The Rollies. Oh, dia pernah jadi drummer Telerama padahal dia sama Rollies juga. Gitu loh. Kan Telerama cuma main di TVRI sebulan sekali, Jera. Iya, paham. Oke, Nah, jadi cerita yang beredar abis Edi Tulis meninggal, ganti Jimmy Manopo. Padahal enggak, ada masa transisi. Pada saat masa transisi itu ada Benny Mustafa sama Sani gitu loh. Ada 2 drummer hebat ini gitu loh. Dan pada saat gue tanya sama Jimmy Manopo pun, Jimmy nggak tahu. Jimmy nggak tahu. Gue taunya dari Melani ini, anaknya Isbandi. Akhirnya gue pulang sampai rumah, gue masukin cerita mengenai Sani ini. Jadi memang balik lagi cerita itu tercecer, Zara. Nggak ada yang mengkolek. Itu yang lu catat, lu tulis ini nih udah sepanjang apa? Kalau sampai nama 4000 berapa, 94 ya tadi? Oh, itu sebenarnya hal yang beda, Zara. Jadi bukan maksudnya itu kan sampai 4000-an gitu loh ya kan. Sekitar 4000 sekian. Terus ada yang lu tulis kayak ada kisah-kisah kayak gini. Ada. Jadi itu hal yang beda. Jadi gue pada saat, jadi ada satu malam, gue ingat satu malam, karena gue punya lumayan sekitar berapa puluh data tentang musisi-musisi senior yang dekat sama gue itu, ada berapa puluh orang. Gue kepikiran awalnya cuma mikir, gue masukin misalnya si Ezra lahirnya kapan gitu kan, si Edi adek lu lahir gitu ya, senior itu gue masukin tak. Malam itu ternyata terkumpul sekitar 50 atau 60. Akhirnya gue lanjutin hingga akhirnya dan saat ini kita sampai ke titik udah di 4000 sekian gitu ya, hampir 4100 gitu ya. Jadi dan data itu kepake, Zra. Contoh pas COVID, Bujana kontak gue, Stan, kenapa? Mau kasih bantuan, maksudnya ada yayasan, kurang lebih gitu ya cerita, ada yayasan yang mau ngasih bantuan ke musisi gitu loh melalui Bujana, yang dapat gitaris gitu loh. Bujana kontak gue untuk minta datanya. Dan akhirnya omongan itu yang lanjutin si Kongko Blues itu, gitaris Kongko, blues. Ya. Terus Kongko kontak gua,
Bujana udah ngomong kan, udah, ya udah tunggu ya ntar, gue bilang kalau di rumah gue kirim kan, gue kirim semua, gue kirim berapa puluh nama gue lupa, dan apa namanya, ada omongan dari Kongko, Sen Bujana nggak tahu semua, dia nggak tahu semua, dan ada hal baik juga, ya itu ada beberapa contoh gue bisa cerita adalah waktu Bujana juga main di Orkes Telerama. Gitaris yang digantiin sama Bujana namanya Hendrik Lolong. Nah, terus ini waktu dia masih sebelum tahun 80-an. Oh ya, okay. Ya masih awal karirnya dia gitu ya. Nah, Bujana tuh kayaknya kalau nggak salah bilang ke gua lama nggak kontak sama Mas Hendrik ini gitu ya. Pada saat gua kasih nama itu ya Bujana juga WhatsApp gua, thank you Stan, gua tersambung lagi sama Mas Hendrik gitu loh, gitu lah ya. Tersambung lagi gitu loh, dan ada beberapa, dan ada banyak nama yang gua kasih ke dia nggak tahu siapa, karena tapi gua kasih note sih ini, misalnya Ezra G Factor gitu loh, gua kasih note sih, ini gitaris ini gitu ya. Nah, nggak lama setelah geng gitar itu minta data tentang gitaris, sekitar seminggu apa 10 hari kemudian Hendy Gigi kontak gua dengan tujuan yang sama gitu loh. Drummer tadi ya. Terus apa namanya? Gua kasih kan, gua kasih plus gua kirim. Dan banyak nama itu dalam tanda petik kayaknya ya kurang lebih di WhatsApp kecilnya drummer itu. Kayaknya Gilang juga nggak tahu gitu loh nama-nama itu gitu loh. Karena memang itu balik lagi mereka itu nggak dikenal karena nggak ada yang menulis gitu loh, nggak ada yang, jadi kita nih lack of information gitu loh. Ada kesenjangan gitu hingga akhirnya kesenjangan itu terjadi gitu loh, padahal ya kalau bisa dibilang kalau nggak ada mereka nggak ada ya termasuk nggak ada Krakatau, nggak ada Niji, nggak ada yang lain-lain gitu. Nggak ada industri musik sebenarnya. Nggak ada industri musik gitu loh, karena memang mereka dulu mulainya buat gue istilahnya gini, mereka yang babat alas musik Indonesia di era awal. That's what I'm saying kan, kita bicara ekosistem kan, kita nggak usah misalnya kita di rock atau di metal ini nggak usah ngerasa sok-sokin apa segala macam lah. Kita ada exist-nya tuh sebenarnya. Di Indonesia ini gue belum mau panggil industri beneran sih sebenarnya. Sebenarnya ya kita ketinggalan 50 tahun lebih. Jadi tapi anggap aja lah semi industri lah ya, semi industri semi serius, hobi serius. Gue anggap kita bodo amat orang mau bilang apa. You kalau lu nggak setuju. So itu gini. Tanpa apa yang mereka lakukan semua ini whatever it is gitu loh, rock music, jazz music atau gimana ya, sampai ke sekarang adanya hardcore punk atau gimana, if semua itu nggak ada yang merintis yang apa bahasa yang babat alas, anggap pionir ya, yang pakai apa tebas-tebasin ininya tuh yang babat alas itu untuk ngebuka jalan gitu loh, jalan itu nggak bakal ada sebelum diaspal gitu ya kan. Jadi ibarat Indonesia ini ibaratnya gini ya kan, hutannya itu udah ditebas segala macam, ininya udah di clearin untuk dibikin jalan, batu-batunya udah ditaruh, udah diratain, ya kan. Tapi aspalnya baru mau dipasang kalau di Indonesia. Kalau di Amerika udah sekian lapis, udah dipakai sekian tahun, kita baru mau pasang fondasinya itu pun belum kelar kalau Indonesia. Kalau gitu. di sana udah established ya. Jalan tolnya udah dipakai berapa tahun ya. Kalau kita baru menata batu kerikilnya ada apa, baru diratain pakai steamroller, and kita tuh baru di tahap itu sebenarnya. So if itu nggak ada, ya kan, yang industri dalam tanda kutip ini, yang sekarang ini, so kita harus sebelum kita ngomong kayak itu aja nggak ada, gimana rock dan metal gitu loh ya kan. Kemarin gua ada podcast yang populer aja kalau nggak ada, apalagi yang I'm saying gitu loh, ya kan. And you know kita harus ada sesi berikutnya lagi nih. Kita harus ada sesi berikutnya lagi karena setelah ini gue ada mau ngomong sama podcast sama si Aldo. Iya. Ngomong music business, right? So we have to talk about this and apa namanya? Pokoknya along the way sampai lu kelarin dan bikin, kan ada satu database, satu yang kayak narasi kisah ceritanya kan. Iya betul. Kurang lebih begitu. Gue berharap beneran bisa, karena gue udah tahu udah lama banget lu cerita sama gue mau bikin itu dan sebagainya. And gue ngerasa kapan dulu cerita ke gue ada kali 12 tahun lebih kali ya.
Ya waktu di Hard Rock kita Iya, ngomong 14 tahun yang lalu kan lu cerita sama gua. 14 tahun yang kebayang nggak 14 tahun yang lalu cerita sama gua, bukan masalah 14 tahun nggak kelar, kalau bukan 14 tahun dalam berjalan nggak ketemu gua satu orang lain, nggak ada orang lain yang ngerjain. Ngerti nggak maksud gua? You are the only one that I've met gitu, is doing this, ngerti nggak? 14 tahun gitu loh. Iya, dan apa namanya, akhirnya data itu jadi penting ya. Kok akhirnya jatahnya memang bukan jadi penting gitu ya. Memang itu sekarang baru mungkin mereka mulai nyadari kali ya penting ya. Gini loh, seorang bujana nelfon lu gitu loh. Om Chandra nelfon lu juga buat memang Lifetime Achievement Award gitu. Iya, apa namanya? Ya kita diskusi lah ya. Terus kayak Eki Sukarno juga pernah bilang, Stan, tiap gue bikin IDP Fest, Indonesian Drummer Percussion Festival yang dia buat tiap tahun lalu, yang datang drummernya itu aja gitu loh. Dia kayak Karim Suele, Jelly Tobing gitu ya, Asido, Jimmy Manopo gitu loh. Masih ada gak sih yang lain? Benny Mustafa juga masih ada gak sih? Masih banyak Mas Eki. Coba dong Stan gitu loh. Itu kan that's what I'm saying gitu. Akhirnya Sani datang, Joni Suwadi datang dan apa namanya Eki bilang, waduh, gitu loh, sampai pernah. Tapi gue bilang gini sama Mas Eki, waktu itu Lim Kampai datang, terus Isa Tartusi drummer Arulan ini datang, terus gue bilang sama Mas Eki gini, lu mau mereka datang Mas, iya, tapi lu mesti ngikutin pola gue ya, gitu loh, datengin mereka dulu, bukan ngasih undangan gitu loh, kayak saya datang ya besok anak gue sunatan gitu, nggak bisa kayak gitu, gue mesti datang gitu loh, gue bilang sama Mas Eki gitu, lu mesti datang gitu loh, show them your respect gitu loh, datang dan hingga akhirnya pada saat acara puncaknya IDP Fest itu loh ada dialog kayak gini ya, mereka datang dan ada cerita di mana Mas Eki ngobrol sama Om Sani, dia bilang, Om Sani rekaman tahun berapa ya? Tahun berapa ya Ki? 62 apa 63? Ekinya langsung ngumpet di balik punggung gue sampai bilang, anjrit kan dia kok masih bayar ya. Ya, jadi memang dan akhirnya gue ingat hari itu semua kebayar pada saat kita datang ke mereka gitu ya, datang ke Lim Kampai, datang ke Isa Tartusi, datang ke Sani gitu ya. Akhirnya mereka datang pada saat di malam yang kita tentuin itu ya, mereka datang ada kayak talk show ya, ngobrol ringan tentang musik Indonesia di masa itu gitu ya. Terus mereka cerita lah gitu loh bagaimana apa yang terjadi dengan musik Indonesia di era 60-an ya, di era di mana mereka mengawali karir, dan ya itu tadi mereka adalah orang-orang yang babat alas musik Indonesia gitu. Dan gue ingat salah satunya ada Endeng Tanamal, dan kita cerita banyak hal gitu loh, dan ya itu buat gue keren sih gitu loh. Dan Mas Eki juga bilang thank you ya Stan, thank you gitu loh, dalam artian bahwa mereka mau datang, oh iya Mas, mereka mau datang, tapi lu nggak bisa cuma kasih undangan, lu mesti datang gitu, show them your respect gitu loh. Habis itu ya itu guru lah gitu loh. It's okay Mas Eki datang sih sama mereka, udah ngobrol, nanti datang ya Om gini-gini, dan mereka datang udah dan kita ngobrol seru pada waktu itu, dan itu menurut gua salah satu momen yang keren sih, memang luar biasa ketika itu ya. Yes, man. Thank you, man. Ini jasa lu nih. Kita harus ada obrolan kayak gini lagi. Ya kan? Pasti. Kita harus ada obrolan kayak thank you so much, man. Thank you so much.